Siapa yang tidak tahu Kentucky Fried Chicken atau KFC? Ayam goreng cepat saji yang rasanya mantul. Di balik kerenyahan ayam gorengnya, ternyata KFC memiliki sejarah yang cukup menguras hati. Logonya adalah wajah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Ya, itulah pendirinya, Harlan Sanders. Sejarah KFC dimulai ketika Harlan Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Di usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Dia memiliki 2 orang adik. Sebagai anak tertua di usia yang masih balita, dia sudah memiliki tanggung jawab untuk membantu ibunya bekerja. Ibunya terpaksa bekerja di pabrik pengalengan untuk membiayai keluarga kecilnya. Ketika ibunya bekerja itulah, Sanders merawat dan menjaga kedua adiknya. Di usia 7 tahun, ibunya mengajarinya memasak. Sebagai single parent, ibunya tak punya waktu memasak karena sibuk bekerja. Dari situlah Sanders memiliki kemampuan memasak. Di usia 12 tahun, ibunya menikah lagi. Namun sang ayah tiri kurang suka terhadap anak tirinya itu. Karena itulah, Sanders memilih meninggalkan keluarganya di usia 13 tahun. Dia awal bekerja di sebuah pertanian. Setiap pagi dia memberi makan ternak, lalu pergi ke sekolah. Di malam harinya, dia bekerja apa saja untuk menambah uang jajannya. Jadi sejak kecil, Sanders sudah terbiasa bekerja sendiri untuk mencukupi kehidupannya. Sebagai seorang remaja, dia sangat labil dalam bekerja, selalu berganti-ganti profesi. Dia pernah bekerja sebagai kondektur tram, penjual asuransi, pemadam kebakaran kereta api, operator kapal uap, penjual ban, bahkan pengacara. Dari semua profesi itu, tak ada satupun yang berhasil. Pada tahun 1930, Sanders mendapat pekerjaan untuk menjalankan pompa bensin di kota Corbin, Kentucky. Hal inilah awal mula kesuksesannya dimulai. Selain menjaga pompa bensin, Sanders mendapatkan penghasilan tambahan dengan menawarkan makanan kepada para pelancong yang mampir di pompa bensinnya. Salah satu makanan yang dia tawarkan adalah ayam goreng, yang dia pelajari sejak kecil. Ternyata ayam gorengnya sangat enak. Segera kelezatan ayam gorengnya langsung tersebar di seantero Kentucky. Bahkan orang di luar Kentucky pun jauh-jauh mampir ke pompa bensinnya hanya untuk mencicipi ayam gorengnya. Karena ayam gorengnya lebih terkenal dari pom bensin itu, maka Sanders merubah pom bensinnya menjadi restoran seutuhnya. Di tahun 1936, Sanders mendapat gelar Kolonel Kentucky yang diberikan oleh Gubernur Kentucky kala itu, karena berhasil mengangkat nama Kentucky berkat ayam gorengnya. Usahanya terus berkembang. Dia mengembangkan bisnisnya dengan membuka Sanders Court dan kafe di Asheville, North Carolina. Namun pada tahun 1939, kebakaran menghancurkan restorannya di Corbin. Ketika restoran Corbin dibangun kembali, pecahlah Perang Dunia Kedua. Pelanggannya yang sebagian besar adalah wisatawan, membuat usahanya semakin terpuruk. Dia harus menjual usahanya di Asheville karena biaya operasional yang sulit tertutupi. Tahun 1955, dibangun jalan tol antar negara bagian di Amerika Serikat sehingga restorannya yang berada di pinggir jalan raya menjadi sepi karena sebagian besar pelancong lewat jalan tol tersebut. Karena terus merugi, akhirnya Sanders menjual restorannya di Corbin. Di usianya yang sudah tua, 66 tahun kala itu, dia hanya memegang cek jaminan sosial sebesar $105 saja. Dari sinilah perjuangan Sanders kembali diuji. Dengan dana yang sudah menipis dan tubuh yang sudah menua, Sanders berpikir keras untuk tetap survive. Dia mendapatkan ide untuk memfranchise-kan resepnya. Orang pertama yang berhasil dia tawari adalah Pete Herman tahun 1952. Lalu Herman menyewa seorang pelukis untuk membuat papan nama yang bertuliskan Kentucky Fried Chicken. Sanders memodifikasi mobilnya dan berkeliling untuk menawarkan resepnya ke seluruh Amerika Serikat. Perjalanan panjang dimulai.
dia mengunjungi banyak restoran dan menawarkan sampelnya. Sanders menerima lebih dari 1.000 penolakan dari pemilik restoran, namun dia tidak pantang menyerah. Di restoran yang ke-1008, dia mendapatkan restoran yang mau menggunakan resepnya. Dari kesepakatan waralaba dengan pemilik restoran, dia hanya mendapat komisi $0,04 untuk setiap potong ayam yang terjual. Kegigihannya membuahkan hasil. 600 restoran berhasil membeli franchise-nya. Karena usianya yang sudah tua dan tidak mungkin mengurus usahanya sendirian, maka pada tahun 1964, Harlan Sanders menjual KFC kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown dan Jack C. Massey seharga $2 juta Amerika Serikat. Dia menjualnya dengan syarat selalu menjaga kualitas, dan Sanders menerima gaji seumur hidup dengan menjadikan wajahnya sebagai ikon perusahaan. Pada tahun 1970, jumlah gerai sudah mencapai 3.000 gerai yang tersebar di 48 negara. Pada tahun 1971, Brown menjual KFC kepada Heblin, sebuah perusahaan kemasan makanan dan minuman seharga $285 juta. Harlan Sanders meninggal pada tahun 1980. Ketika dia meninggal, sudah terdapat 6.000 outlet KFC di 48 negara yang berbeda. Lalu R.G. Reynolds, sang raksasa tembakau, mengakuisisi Heblin pada tahun 1982 dan menjual KFC ke PepsiCo pada tahun 1986 dengan harga $850 juta. Setelah berada di bawah PepsiCo, banyak varian produk baru terjual. Pada tahun 1991, singkatan KFC secara resmi diperkenalkan. Hingga Desember 2013 ini, ada 18.875 outlet KFC di 118 negara di seluruh dunia. Saat ini, KFC berada dalam naungan holding company Yum, bersama Taco Bell, The Habit Burger Grill, dan Pizza Hut.